Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO, mungkinkah manusia bisa melihat jin? Ternyata manusia bisa melihat jin. Nah, itu yang akan kita bahas dan kita pelajari secara lengkap pada kesempatan hari ini. Sehingga bertambah wawasan kita dan bertambah ilmu kita. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ifritam minal jinni tafallata alayya al-barihah." Sungguh ifrit dari bangsa jin meloncatiku semalam. Ya. Liyaqta'a alayya as-salah. Supaya apa? Supaya memutus salatku. Ya, untuk memutus salatku. Fa'amkanani Allahu minhu, sehingga Allah memberikan kekuatan kepadaku darinya. Fa'aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid. Kemudian aku hendak mengikat ifrit tersebut pada suatu tiang yang ada di masjid. Hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum, hingga kalian memasuki waktu subuh dan setiap dari kalian dapat melihat ifrit tersebut. Fadzakartu qaula akhi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tapi aku ingat doa dari saudaraku Sulaiman, wahai Rabbku, berikanlah aku kekuasaan atau kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Qala rauhun faraddahu khasi'an. Rauh berkata, maka Rasulullah SAW melepaskan jin tersebut dengan keadaan hina. Dari hadis ini, Al-Mubarakfuri mengomentari hadis tersebut. Beliau mengatakan, fihi dalilun ala jawazi ru'yatil jin. Di hadis tersebut terdapat sebuah dalil bahwa manusia dapat melihat jin. Al-Khattabi juga mengatakan bahwa fil hadithi dalilun ala anna ru'yatal jinni lil bashari ghairu mustahilatin. Bahwa dalam hadis tersebut ada sebuah dalil yang menunjukkan melihat jin bagi manusia bukanlah perkara yang mustahil. Wal jinnu ajsamun latifatun. Jin itu memiliki jisim, memiliki tubuh yang lembut. Wal jismu wa in latafa fadarku ghairu mumtani'in aslan. Walaupun tubuh itu lembut, bukan berarti tidak bisa dijangkau atau diindrai sama sekali. Wa amma qauluhu ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sedangkan firman-Nya Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya iblis melihat kalian bersama qabilah-qabilahnya dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka, fa inna dzalika hukmul a'am, ya, hukmul a'amil aglab min ahwali bani Adam. Maka ayat itu menjadi standar keadaan mayoritas manusia secara umum. Imtahanahumullahu bidzalika wabtalahum liyafza'u ilaihi wa yasta'idu bihi min syarrihim wa yatlubunal amana min ghailatihim. Yang mana Allah Ta'ala menguji mereka, yakni menguji manusia dengan hal tersebut, tidak bisa melihat jin. Supaya apa? Supaya mereka manusia meminta tolong kepada Allah, kemudian meminta perlindungan dari keburukan setan dan memohon keamanan kepada Allah dari kejahatan bangsa jin yang nakal. Wala yunkiru an yakuna hukmul khas wan nadir minal mustafina min ibadihi bi khilafi dzalik. Ya. Tidak dipungkiri ada ketetapan khusus yang sangat jarang dari Allah bagi para hambanya yang terpilih sebagai kebalikan dari keadaan manusia secara umum. Ini jangan disimpulkan dulu ya, nanti akan kita bahas secara umum. Ini ada satu pendapat dari ulama Al-Mubarakfuri dan Al-Khattabi. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi insya Allah. Di dalam Fathul Manan
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan, wal jinnu yarahum katsirum minan nas. Banyak manusia yang pernah melihat jin. Bal inna ba'dal hayawanat yarawnahum. Bahkan sebagian hewan juga dapat melihat mereka, melihat jin. Wa salaful ummati wa a'immatuha wa jumhuru nidhariha wa amatuha ala annal jinna yumkinu ru'yatuh. Salaful ummah, yakni umat-umat terdahulu beserta para imamnya, mayoritas cendekiawannya dan orang-orang awamnya mengetahui bahwa jin memungkinkan untuk dilihat. Nah, jadi jin ini bukan gaib mutlak, dia gaib nisbi yang sifatnya relatif. Salaful ummah dan semua orang-orang di zaman itu semua sepakat jin bisa dilihat. Di kesempatan lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, tentang ayat 27 surat Al-A'raf. Ini ayat yang sering dibawakan oleh saya dan para peruqyah-peruqyah yang lain, bahwa iblis melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka, iblis dan qabilahnya. Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang bagaimana pendapat beliau terhadap ayat 27 surat Al-A'raf ini. Apakah ayat tersebut menunjukkan keumuman manusia benar-benar tidak bisa melihat jin, ataukah memang benar ada sebagian manusia yang bisa melihat jin? Maka Ibnu Taimiyah menjawab, alhamdulillah alladzi fil qur'ani annahum yarawnal insa min haitsu la yarahumul insu. Wa hadha haqqun yaqtadi annahum yarawnal insa fi halin la yarahumul insu fiha. Segala puji bagi Allah, kata Ibnu Taimiyah. Apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka dapat melihat manusia di saat manusia tidak dapat melihat mereka, maka itu adalah sebuah kebenaran yang menetapkan bangsa jin melihat pada suatu kondisi yang manusia tidak bisa melihat mereka. Ya, walaysa fihi annahu la yarahum ahadun minal insi bihalin. Akan tetapi hal itu bukan berarti seorang manusia tidak bisa melihat jin pada kondisi lainnya. Bal qad yarahumus salihuna wa ghairu salihina aidan. Bahkan orang yang salih dan orang yang tidak salih pernah melihat mereka, bangsa jin. Lakinna la yarawnahum fi kulli halin. Akan tetapi mereka tidak melihat jin di setiap waktu atau tidak di setiap keadaan. Ada waktu-waktu tertentu Allah tampakkan keadaan jin ini kepada orang-orang yang saleh maupun orang yang tidak saleh. Nanti ada keterkaitan. Apakah orang yang bisa melihat jin berarti matanya ada jinnya? Nanti akan kita bahas. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan tafsir surat Al-A'raf ayat 27. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, fi hadza dalilun ala annal jinna la yurawna liqaulihi min haitsu la tarawnahum. Di dalam ayat 27 surat Al-A'raf ini terdapat dalil bahwa jin tidak bisa dilihat. Sebagaimana firman-Nya Allah, min haitsu la tarawnahum. Mereka ada suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Wa qila, ada sebagian ulama yang berpendapat jaizun an yurau. Mereka dapat dilihat. Li'anna Allah Ta'ala idza arada an yuriyahum kasyafa ajsamahum hatta tura. Karena Allah Ta'ala apabila Dia berkehendak untuk memperlihatkan jin, maka Allah akan menyingkapkan tubuhnya sehingga tubuhnya bisa dilihat oleh manusia. Tubuhnya dapat dilihat oleh manusia. Nah, ini perbedaan pandangan ulama di sini. Pertanyaannya, pada kondisi apa manusia bisa melihat jin? Majelis Fatwa Ulama Al-Azhar Kairo menegaskan bahwa jin tidak dapat dilihat manusia dalam wujud halusnya, yang tak kasat mata. Karena wujud halus kan nggak kasat mata. Kita nggak bisa lihat angin, nggak bisa lihat listrik. Ya, jadi ulama Al-Azhar sepakat ketika jin dalam wujud yang tak kasat mata dia nggak bisa dilihat. Dalam fatwanya tertuliskan al-jinnu alamun syafaf, ya khuliqa min narin. Alam jin adalah alam halus yang diciptakan dari api. Yu'tihimullahu al-qudrata ala tasyakkuli bil ashkalil mukhtalifati. Yang Allah Ta'ala telah
memberikan kepada mereka kemampuan untuk menjelma dengan berbagai macam bentuk penyerupaan. Wa kama la tural malaikatu fi halatihan nuraniyati, sebagaimana malaikat yang tidak bisa dilihat dalam kondisi cahayanya, dalam kondisi bentuk awalnya, illa bi'ijazin minallahi ta'ala kama qila fi ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Jibrila fil ghari wa lailatil mi'raj, kecuali dengan i'jaz, mukjizat dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang terjadi ketika Nabi SAW melihat Jibril di Gua Hira dan pada malam Mi'raj, malam di mana Nabi diangkat oleh Allah menuju Sidratul Muntaha, melihat wujud aslinya Jibril yang memiliki 600 sayap. Itu i'jaz, mukjizat untuk Nabi. La yural jinnu fi halatihim asyafafah. Demikian juga jin tidak dapat dilihat dalam bentuk halusnya. Ini saya bahas di buku saya. Saya rangkum di buku Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Yang belum punya, segera miliki buku ini di nomor yang ada di bawah ini. Kita lanjut. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Beliau adalah murid Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama salafi dari Saudi. Di dalam Fatwa Al-Ulama fi Sihri tahun 2013, saat ditanya, mungkinkah manusia bisa melihat jin dalam wujud aslinya? Beliau menjawab, al-jinnu fi khilqatihim arwahun bila ajsadin kal malaikati was syayatin wala yumkinu an yarahumul basharu adatan liqaulillahi ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin pada wujud aslinya adalah arwah tanpa jasad sebagaimana malaikat dan setan. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk melihat mereka dalam wujud aslinya berdasarkan firman Allah Al-A'raf ayat 27. Walahum qudratun biidnillahi ala tasyakkuli wadzuhuri bisuwarin mukhtalifatin. Mereka memiliki kemampuan dengan izin Allah untuk menjelma dan menampakkan diri dengan berbagai macam bentuk. Fataratan fi surati syaikhin kabirin. Kadang-kadang mereka mewujudkan diri menjadi bentuk wujud syaikhun kabir, lelaki tua rentak. Syekh Kabir, kalau di sini kan Syekh Kabir itu berarti kiai sepuh. Ini orang tua yang sudah betul-betul rentak. Wa taratan fi surati syabin muktamilin. Kadang-kadang juga memperlihatkan menjadi wujud pemuda yang sempurna. Wa taratan fi suratin bahimatin. Kadang-kadang menjadi bentuk hewan atau toir, burung atau hasyarah, serangga-serangga. Jadi tidak heran ya, kadang-kadang rumah-rumah yang terkena sihir, terkena lemparan ain itu banyak kecoaknya, banyak belatungnya, banyak lalat hijau. Itu menjadi sebuah bentuk dari penjelmaan jin yang memperlihatkan dalam wujud serangga-serangga. Kalau jengking misalnya, padahal rumahnya jauh dari sawah, jauh dari kebun, jauh dari gorong-gorong, tiba-tiba ada kaki seribu, ada apa itu namanya, lipan misalnya. Nah, itu wallahu a'lam bisa jadi timbul sebagai bentuk dari tentara-tentara setan yang sedang diutus oleh para tukang sihir. Wa yakunu lahum ajsadun mahsusatun fitil tashkilat. Mereka memiliki jasad yang dapat diindrai, mahsusah, dapat diindrai, dapat dirasakan, dapat dilihat, dapat disentuh, dapat ditapok, ya, saat mereka melakukan penyerupaan tersebut. Jadi sebenarnya bahaya kalau jin sedang menyerupai diri menjadi wujud yang padat. Kalau ditapok manusia, misal dia wujudnya serangga, ditepuk pakai sendal, ya mati, kondisinya mati. Maka sebenarnya kondisi jin dalam wujud yang tak kasat mata tidak menampakkan diri itu wujud yang aman bagi mereka. Tapi kalau mereka menampakkan diri itu wujud yang paling lemah, jangan takut. Ditusuk keris misalnya, ya wah itu bolong itu orang jinnya, ya, jin nakalnya itu. Bisa seperti itu. Ya karena bisa diindrai tubuhnya ketika mereka menjelma menjadi wujud yang padat, manusia, hewan atau serangga. Nah, Syekh Jibrin juga mengatakan bahwa Allah telah menampakkan kepada sebagian orang wujud jin itu,
tanpa orang lain ikut melihatnya. Seperti yang sudah ditetapkan bahwa Nabi SAW ketika Jibril menampakkan diri, beliau melihatnya, sedangkan Khadijah radhiyallahu anha tidak dapat melihat Jibril. Ya, jadi beliau nggak terhalangi melihat Jibril, tapi Khadijah terhalangi. Demikian juga makhluk jin, ya. Fakadzalika khalqul jin qad yakunu ba'du man yakhdumuhum au yataqarrabu ilaihim minas saharati wal kahanati yarahum duna man haulahu minan nas. Wa qad yubarrizuna li ba'dhi salihina ahyanan. Jadi jin itu sama, ya. Orang yang membudak mereka atau yang mendekat kepada mereka dari kalangan tukang sihir dan paranormal, mereka dapat melihat jin, sedangkan orang lain tidak. Orang lain yang ada di sekelilingnya tidak bisa melihat jin tersebut. Terkadang jin juga menampakkan diri kepada orang-orang yang saleh. Ya, jadi kalau mereka menampakkan diri untuk belajar, ya bisa nampak. Makanya kadang di antara para ulama, ustadz, ya, para kiai, ada yang nampak jin, tapi wujudnya bukan wujud asli pastinya. Jinnya punya sopan santun, ya, masa mau ke kiai mau wujudnya pocong, ya, nggak mungkin gitu, ya. Ya pasti akan wujud yang seperti layaknya santri yang mau menghadap ke para ulama. Tanya pendapat ulama, tanya fatwanya, belajar tentang nahwu shorof misalnya, belajar Al-Quran. Tidak dipungkiri, kadang-kadang dari para asatidah itu juga ada yang dinampakkan, baik secara sadar maupun tidak sadar di alam mimpi. Ketika jin itu mau belajar kepada mereka. Tapi tidak terus-menerus. Bukan berarti setelah itu ustadznya jadi bisa peka, oh di ruangan ini ada kuntilanaknya misalnya. Oh di tempat itu ada genderuwonya, ada jin pesugihan misalnya. Kalau sudah sampai seperti itu, ya itu bukan ustadz lagi, sudah ustadz dukun. Ya matanya sudah ditempeli jin kalau seperti itu. Tapi kalau hanya sesaat, ya itu bukan termasuk orang yang diganggu jin, insya Allah. Berbeda dengan keadaan dukun dan tukang sihir, paranormal. Itu di setiap keadaan karena mereka itu mendekat kepada setan, memperbudak setan-setan tersebut, sehingga mereka selalu nampak dan selalu melihat dan bisa mengontrol apa yang dikerjakan oleh setan-setan tersebut dari kejauhan. Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, di situ beliau mengatakan, wa idza tamatsala al-malaku awil janu fi suratin kathifatin ka suratil bashari aw ghairihim amkana lil bashari an yarawhu. Apabila malaikat atau jin menjelma ke bentuk yang padat, kathifah itu padat seperti bentuknya manusia atau yang lainnya, maka dalam kondisi tersebut memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Walakinnahum la yarawnahu ala suratihi wa khilqatihi al-asliyati bihasbil adah. Namun manusia tidak dapat melihat jin pada bentuk dan wujud aslinya. Apakah ada yang salah dari pendapat Rashid Ridho yang saya kutipkan? Sedangkan pendapat ini juga sejalan dengan fatwanya ulama-ulama Al-Azhar Kairo. Janganlah mata kita itu dibutakan dengan ta'asub jahiliyah. Seperti itu. Seperti ustadz yang suka ngeritik ustadz-ustadz lainnya itu. Kemudian yang dimaksud Al-Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat ulama, jika Allah berkehendak maka dia dapat menyingkapkan tubuh bangsa jin supaya bisa dilihat manusia. Maka saya lebih yakin maksud ucapan Imam Qurtubi tersebut adalah penyingkapan wujud jin yang Allah tampakkan di zaman hidupnya para nabi dan rasul. Kenapa? Hal ini dilandaskan pada tafsir Qurtubi sendiri yang sebelumnya mengutip perkataan An-Nuhas. Min haitsu la tarawnahum, maksud dari ayat 27 surat Al-A'raf, dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka, yadullu ala annal jinna la yurawna illa fi waqti nabi. Ya, illa fi waqti nabiyyin. Bahwa jin itu tidak dapat dilihat kecuali pada waktu nabi masih hidup. Liyakuna dzalika dilalatan ala nubuwatihi, supaya menjadi petunjuk benarnya nubuah yang diemban oleh beliau. Ya, li'anna Allah jalla wa azza khalaqahum khalqan la yurawna fihi. Karena Allah jalla wa azza menciptakan jin dengan wujud yang tidak dapat terlihat. Ya, wa innama yarawna idza naqalu an suwarihim. Mereka bisa terlihat kalau mereka berpindah dari wujud aslinya. Wa dzalika minal mu'jizat
allati la takunu illa fi waqtil anbiya'i salawatullahi wasalamuhu alaihim. Dan itu termasuk mukjizat yang tidak akan didapati kecuali di zaman para nabi masih hidup. Ya. Dari fatwa dan pendapat ulama yang saya teliti, saya berkesimpulan bahwa manusia yang dapat melihat jin terbagi menjadi 6 golongan. Apa aja itu? Silahkan simak di buku Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Insya Allah nanti akan Anda temukan jawabannya di buku ini. Terima kasih. Arsadani Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.